kakimu tegak melangkah, tanganmu bisa menghayut, suaramu menggelegar. Tapi sampai masanya menutupkan kelopak mata pun bukan tak sanggup. Lam yakun syai'an mazkura, tidak pernah disebut, tidak pernah dikenang, karena dia memang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Dia hanyalah sesosok sebongkah tanah yang hitam, warnanya hitam, baunya busuk, kotor, diinjak tapak kaki. Lalu kemudian Allah memuliakan dia. Fanafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan roh ke dalam tanah itu. Lalu tanah yang hina itu pun menjadi mulia. Faqa'udahu sajidin, semua malaikat-malaikat bersujud kepadanya. Tapi setelah malaikat bersujud kepadanya, dia angkuh dan sombong. Anak keturunannya diciptakan dari saripati tanah, mimma'im mahin, air yang hina. Tapi kemudian ketika dia lahir ke atas dunia, dia mulai memiliki akal, mulai dia dititipkan harta. Padahal dulu ketika lahir ke dunia, akhrajakum min butuni ummahatikum, kamu keluar dari perut ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Jangankan membawa apa-apa, kamu tidak tahu apa-apa. Saat lapar kau menangis, saat ngantuk kau menangis, saat kencing kau menangis, saat buang air besar kau menangis. Kau perlu orang lain. Tapi kemudian kau lupa siapa jati dirimu. Sungguh benar kata pepatah Arab, halaka mur'un lam ya'rif qadrahu. Celaka, yang celaka bukan orang miskin, yang celaka bukan orang susah, celaka orang yang tak tahu siapa jati dirinya. Lalu kemudian mulai angkuh dan sombong. Padahal Nabi sudah mengatakan la yadkhulul jannah, tak masuk surga man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardal min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi, tapi dia terus dengan kesombongannya. Bahkan lebih parah lagi, sampai dia berkata, aku tidak pernah sholat, aku tidak pernah puasa, aku tidak pernah berzakat. Kenapa rezekiku lancar? Kenapa anakku sehat? Kenapa aku umur panjang dan kekuasaanku hebat? Aku sombong. Yukhadi'un Allah, mereka merasa sudah menipu Allah, wa huwa khadi'ahum, padahal Allah sedang memainkan mereka dalam tipu daya bernama istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami ulur mereka dengan istidraj. Wa umli lahum, aku ulur umur panjang, aku beri kekuasaan yang tinggi, aku beri harta yang banyak, aku berikan anak istri, hidup yang tenang. Tapi sebenarnya itu adalah laknat bersampul rahmat. Dia sholat, kenapa dia sakit? Dia puasa, kenapa rezekinya tidak lancar? Kalau begitu Tuhan sedang lupa? Tidak, Allah tak pernah lupa. Ya'lamu ma baina aydihim, dia tahu apa yang ada di depan. Wa ma khalfahum, ada yang di belakang. Wa la yu'ituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Tidak ada satupun yang punya pengetahuan kecuali pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa Allah biarkan mereka dalam keadaan sakit? Sebenarnya di balik sakit itu ada ampunan. La yusibul mu'min min nasabin wala wasabin wala saqabin wala syaukin yashtakuha. Ada orang yang sakit, gundah gulana, susah hatinya, risau, bahkan duri yang menusuk tapak kakinya. Illa kafarallahu anhu biha sayyi'ati. Allah sedang ingin menghapuskan dia dari segala dosa-dosanya. Sebaiknya engkau berpikir husnuzan kepada Allah. Ana inna husni dhanni abdi bi, aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Bila aku sakit, aku berprasangka baik kepadanya, dan Allah akan memberikan ampunan. Ada kalanya sakit, ada kalanya susah, ada kalanya duri yang menusuk tapak kaki hanya karena Allah ingin mengangkat derajat. Ada pahala yang lebih besar daripada salat, ada pahala yang lebih besar daripada haji dan umrah, ada pahala yang lebih besar daripada jihad fisabilillah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar diberikan Allah balasan bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dihisab, tak dapat dikira. Tapi sungguh satu hamba yang merugi ini merasa Tuhan sedang lupa, maka terus dalam kesesatannya, terus dalam kesombongannya, terus dalam kejahilannya. Innallaha la yudhillu zalim, Allah sengaja mengulur. Diulur Allah rezeki, diulur Allah umur, diulur Allah kuasa, diulur Allah sehat. Seperti layang-layang, semakin diulur semakin tinggi, semakin diulur semakin tinggi, sampai akhirnya dia tersangkut di pokok yang sangat tinggi sehingga tidak satu pun dapat menyelamatkannya. Innallaha la yudhillu zalim, Allah sengaja mengulur kepada orang yang zalim. Aku ulur umurku panjang, aku ulur rezeki kau banyak, aku ulur kau kuasa, punya hebat.
hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sampai akhirnya Allah mengazabnya tidak tersisa walau sedikit pun. Inilah orang yang paling terlaknat di antara makhluk-makhluk yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ketika kita masih terjatuh, ingatlah sesungguhnya kerikil kecil itu mengingatkan kita ada lubang-lubang besar di depan mata. Bila kita terpeleset karena kulit pisang, ingatlah sesungguhnya Allah masih sayang dengan kita karena ada bencana, musibah mengajarkan kita untuk waspada. Tapi bila tidak ada teguran sama sekali, sesungguhnya murka Allah sedang di depan mata. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Andai masih ada yang mengingatkan watawasau bil haq, bagaimana mungkin dia diingatkan sedangkan khutbah Jumat pun tidak dia dengar? Bagaimana mungkin ada yang mengingatkan sedangkan ceramah pengajian dia tidak mau datang? Inilah hamba yang paling tersesat di antara yang sesat. Lalu kemudian sampai akhirnya usia bertambah, umur bertambah, katanya berkurang, katanya berakhir. Idza jaa ajaluhum, kalau ajal itu sampai, la yastakhiruna sa'atan, tak ada satupun yang dapat menundanya, wala yastakhirun, tak pula dapat satupun yang dapat memajukannya, mempercepat atau memperlambatnya. Akhirnya yang ditunggu itu tiba juga, sakaratul maut. Setiap manusia yang berdoa kepada Allah, Allahumma awin alaina fi sakaratil maut, ringankan aku saat sakaratul maut ya Allah. Nabi berjumpa dengan orang saat Isra Mi'raj. Ada yang mengaku seperti tebasan pedang beratus kali di tempat yang sama. Ada yang mengaku seperti kambing yang dikulisi hidup-hidup. Ada seperti mata kail pancing yang ditarik dari kulit yang basah. Tapi dia tidak peduli dengan itu. Sampai akhirnya dia sendiri yang merasakannya, meregang nyawa. Terasa sejuk dari ujung kaki, mulai naik ke lutut, sampai ke pinggang, sampai ke perut, sampai ke dada. Akhirnya ruh itu disentapkan malaikat dengan satu tarikan. Keluarlah dia dari ujung hidung dan mulut. Dan mata melihat ruh itu keluar. Dulu kakimu tegak melangkah, tanganmu bisa menghayut, suaramu menggelegar. Tapi sampai masanya menutupkan kelopak mata pun bukan tak sanggup. Hai kau yang sombong, di mana kekuasaanmu? Di mana hartamu? Di mana ilmumu? Di mana titelmu yang panjang? Di mana sekolahmu yang hebat? Hari itu penghargaan tak lagi bermakna, sertifikat tak lagi berguna. Hari itu yang berguna adalah anakmu datang berbisik ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Tapi hari itu anak pun tak datang karena dia tak pernah dididik agama. Dia sibuk dengan dunia. Kawan sahabat, handai tolong jiran tetangga, berkirim pesan message WhatsApp, kembalilah nak, ayahmu sedang sakit. Dia balas singkat, maaf sedang ada tugas di luar kota. Kemalangan di atas kemalangan. Hari itu kau mati dalam keadaan setiap hari orang berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la tahtim alaina bi su'il khatimah. Tapi hari itu kau mati dalam keadaan su'ul khatimah karena tak ada satupun yang membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Karena dulu saat anakmu lahir pun kau tak membisikkan ke telinga dia, asyhadu an la ilaha illallah. Karena kau tak peduli kalimat apa yang pertama kali dia dengar. Sampai akhirnya rohmu dicabutkan malaikat maut, lalu dibawa ke tempat bernama, yang baik-baik tempatnya Illiyin, yang jahat-jahat bertempat bernama Sijjin. Belum lagi hari kiamat, masih lagi alam barzakh. Disebut dia barzakh karena dia pemisah. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat, tapi tidak disebut dunia karena sudah mati meninggalkan dunia. Pemisah antara dunia akhirat adalah barzakh, di alam yang sepi, senyap, sejuk. Tapi bagimu amat sangat panas. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Hari itu api neraka ditampakkan kepada mereka pagi dan petang. Malaikat mungkar dan nakir datang membawa palu godam yang besar, dipukulkannya ke kepalamu. Saat itu juga hancur berkeping berderai, masuk ke dalam bumi lapisan ketujuh, utuh kembali sempurna. Begitulah sampai hari kiamat tiba. Berapa lamanya? Andai kau mati tahun 1000, sekarang 2018, 1018 tahun, itu sajalah penderitaan. Itulah mengapa setiap lewat makam kita berkata, Assalamualaikum bi alam diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun, yarhamullah mustaqdimin wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Untuk apa mengucapkan salam pada orang mati? Dia sudah mati. Assalamualaikum kepada orang Islam, assalamualaikum kepada orang beriman, assalamualaikum kepada orang hidup, assalamualaikum, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat rumahmu,
selamat kekuasaanmu, selamat hartamu, selamat ilmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Tapi ini orang sudah mati, anaknya tidak ada, istrinya tidak ada. Untuk apa diucapkan salam kepada dia? Selamat engkau dari azabku. Sebelum salam, jangan lupa mengucapkan 4 permintaan. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, jauhkan aku dari azab jahannam. Wa min azabil qabr, jauhkan aku dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, jauhkan aku dari azab hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, jauhkan aku dari fitnah al-masih dajjal. Satu di antara 4 permintaan sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, jauhkan aku dari azab kubur. Tapi orang ini tidak selamat dari azab kubur karena mulutnya tak pernah memintakan itu, bahkan percaya pun dia tidak. Apa itu azab kubur? Mana dia? Kalau memang ada malaikat itu mana dia? Kalau memang ada munkar nakir itu mana dia? Kalau memang ada azab kubur itu mana dia? Karena matamu melihat dan kau merasakan sesakit-sakitnya, sampai binatang anjing sekalipun mendengar suara teriakanmu, sampai ayam berkotek keras karena mendengarkan azabmu, sampai keledai berbunyi kencang karena tak tahan mendengarkan peringatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa mau dikata, penyesalan tak lagi bermakna. Lalu andai mereka ingin dihidupkan lagi, andai kau yang sudah mati dihidupkan lagi, apa yang akan kau lakukan? Laula aqatani ila ajalin qarib, andai aku bisa hidup agak sebentar, qarib, andai aku bisa hidup saja ya Allah. Fa'as-saddaqah, aku mau bersedekah, aku mau menyantuni anak yatim, aku mau membangun masjid, aku mau beri fakir miskin. Wa aku minas salihin, aku ingin jadi orang soleh. Tapi saat itu penyesalan tak lagi bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya, semoga usia bertambah, istiqomah juga semakin bertambah, amal bertambah, maka bertambah pula kesiapan kita untuk tetap menebar kebaikan. Sukses selalu dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.